Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Namen Usaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid An-Nafisah Komplek Pesantren Cendikia Amanah Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu berkaitan dengan hikmah di balik ibadah haji dan berkurban yang akan tentu saja disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Manaji, Ustadz Soleh Mahmud, dan insya Allah nanti Kiai Khalil Nafis dari Makkah Al-Mukarramah. Yang tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Kita membahas sebuah tema yang setiap kali dibahas ini hadir rasa semangat. Perjalanan ibadah haji, jangan kata yang belum berangkat haji, yang udah haji kalau ditawarin haji pasti mau lagi, bener apa enggak? Ibu di sini mau ditawarin haji gratis mau apa enggak kira-kira? Iya pasti mau lah, saya juga mau. Kita lihat dari sini aja sudah menunjukkan tentang keistimewaan ini ibadah. Saya mau tanya, kalau ditawarin puasa saban hari mau apa kagak? Kan sama-sama rukun Islam tuh. Tapi berbeda dengan haji ya akhi. Haji jangan kata gratis, bayar, jual kebun, jual sawah. Kalau orang Betawi jual kontrakan. Masih dilakonin. Yang penting bisa berangkat haji. Apalagi di zaman sekarang haji antriannya sampai puluhan tahun. Jadi kalau kita punya anak umur 12 tahun buru-buru kita daftarin. Karena nanti dia berangkatnya 20 tahun ke depan. Kalau yang sekarang umurnya udah 50 tahun, berangkatnya 20 tahun ke depan udah peot ntar. Jemaah
Tetapi apapun masa tunggu yang menjadi diberlakukan, tetap tidak menghentikan keinginan kita untuk menjadi orang yang berangkat haji. Betul Bang enggak? Ini menunjukkan tentang keistimewaan. Ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, surat Al-Hajj, ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Allah perintahin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam buat menyeru kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ayatnya tadi dibaca sama qori kita. Ini menjadi sebuah bentuk kekhususan mereka yang berhaji. Mereka bukan orang sembarangan. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkonsentrasi di tanah Mina, menyelesaikan bagian-bagian akhir dari manasikul hajj, adalah orang-orang pilihan yang diundang dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sang Khalilur Rahman disuruh oleh Allah menyeru manusia untuk datang ke tanah suci. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Iseng-iseng kita buka tafsirnya. Kita akan lihat betapa Nabi Ibrahim sempat kebingungan. Dalam tafsirnya diceritakan saat diperintahkan oleh Allah buat menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Saat itu jiwa manusiawinya hadir. Ketika Allah perintahkan dia bertanya, ya Rabb, wa ma yablughu sauti. Ya Tuhanku, apa yang akan menyampaikan suaraku untuk menyeru kepada manusia. Manusia seapa sih kencengnya kalau lagi manggil, kalau lagi ngeroin. Paling jaraknya paling banter 500 meter atau 1 kilo dah kalau dia punya suara lantang banget. Tetapi yang dipanggil mereka yang ada di belahan semua pelosok negeri. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kebingungan, yang nyampein suara saya buat menyampaikan pesan haji ini apa ya Allah? Kemudian Allah jawab, adzin finnas wa alayya al-iblahu. Ente mah kerjaannya groin aja. Panggil aja. Nanti aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Suaramu aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim di Jabal Qubais, terdengar ke Depok. Terdengar ke belahan Indonesia, semua terdengar. Dari pelosok dunia datang ke Masjidil Haram, wukuf di Padang Arafah, mereka mabit di Muzdalifah, mereka mabit dan melontar jumrah di tanah Mina. Sebuah pergerakan ibadah yang menggabungkan antara harta, tenaga, dan pertaruhan bahkan jiwa dan raga. Kenapa setiap orang dianterin berangkat haji pada nangis? Karena mereka tahu betul tidak ada jaminan mereka bisa kembali ke tanah air bertemu dengan sanak famili. Pernah nggak ibu ada orang yang dianterin berangkat haji, mau berangkat haji terus cengangas-cengenges gitu? Kagak ada. Semua pasti nangis. Saya belum pernah ketemu ada orang yang begitu tabah dan kuat saat melangkah meninggalkan pintu rumahnya menuju ke kota suci. Kecuali mereka semua akan berderai air mata. Ada rasa gembira, akhirnya berangkat juga nih haji. Tetapi kemudian di sisi lain mereka juga berpikir apapun yang terjadi, bila itu adalah pandangan terakhir menatap wajah anak-anaknya, mereka ikhlas. Apapun yang terjadi mereka nggak pikirkan ini adalah sebuah panggilan yang maha suci. Mereka punya kesibukan apapun. Berada di Indonesia dengan kegiatan apapun. Cintanya mereka kepada keluarganya seperti apapun. Tidak bisa menghalangi langkah mereka untuk wukuf di Padang Arafah.
Mengapa? Karena yang memanggil adalah Dia yang maha sempurna. Maka kita kudu belajar dengan saudara-saudara kita yang berangkat haji. Orang yang rela berhari-hari mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang hamba di depan Tuhannya. Sholat paling banter 5 menit gitu. Lupa sama dunia, berpisah sama keluarga, 5 menit udah cakep betul. Kadang-kadang 5 menit juga sholat masih ingat sama jemuran. Setelah itu kita salam, kita ketemu sama suami kita ketemu sama bini kita ketemu sama anak-anak kita. Lalu bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berhaji. Pantas kalau kemudian dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, beliau mencantumkan doa khusus dari baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara kita yang berhaji sudah didoakan oleh baginda Rasulullah. Allahumma gfir lil haji. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji. Jemaah, doa itu keluar dari lisan manusia mulia. 14 abad silam mereka yang berhaji telah didoakan oleh baginda Rasulullah. Ya Allah, ampuni mereka yang berhaji. Bukan cuma itu, keistimewaan mereka. Kita yang ada di sini sangat tergantung dengan doa dari saudara kita yang berhaji. Bila saudara kita yang berhaji mendoakan kita, maka otomatis kita masuk ke dalam doa Nabi. Karena terusan dari hadis itu, Allahumma gfir lil haji waliman istaghfara lahul haju. Ya Allah, ampuni orang yang berhaji dan ampuni orang yang telah memintakan ampunan untuknya. Siapa yang memintakan? Orang yang berhaji. Jadi mumpung saudara kita, tetangga kita, kerabat kita masih ada di tanah Mekah, telepon minta didoain. Karena kalau mereka mendoakan kita, kita masuk ke dalam doa Nabi. Telepon, doain ya. Habis ngikut pengajian di Damai nih, aneh pengen didoain sama Nabi. Cuma kudu lewat lisan ente. Kalau ente doain aneh langsung masuk dalam kategori hadis yang didoakan oleh Nabi. Minta didoain. Jangan nelpon minta sejadah yang rada tebelan. Mudah-mudahan ini manfaat. Baik, terima kasih Kiai, Masya Allah. Memang benar hari ini kita memang akan mengungkap begitu banyak hikmah-hikmah di balik ibadah yang paling istimewa, yaitu ibadah haji. Dan satu lagi keistimewaan dan keunikan dari ibadah haji, mengapa disandingkan dengan ibadah kurban. Bagaimana hikmahnya? Ustadz Solmed akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesia spesial Idul Adha, dan sebelum nanti kita akan dengarkan paparan dari Ustadz Solmed berkaitan dengan makna ibadah haji atau ibadah kurban yang dilakukan di bulan haji, kita ikuti terlebih dahulu tausiah Kiai Khalil Nafis dari Mekah Al-Mukarramah berkaitan dengan hikmah dan prosesi rukun-rukun haji. Selamat mengikuti. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saat ini kita hadir spesial Damai Indonesia ku Idul Adha yang bertepatan dengan tahun haji 1443 Hijriah. Saat ini saya bersama Kiai Haji Khalil berada di Mina, Mekah, Arab Saudi setelah berbagai rangkaian ibadah haji termasuk diantaranya wukuf di Padang Arafah. Kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis tentang bagaimana pelajaran dan juga hikmah di balik rangkaian ibadah haji 1443 Hijriah. Selamat mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sedang berada di Mina setelah melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan sekarang mabit di Mina setelah melakukan jumrah. Haji kali ini pada 1443 Hijriah
tidak sepenuhnya kuota bisa digunakan karena kita masih ada sisa-sisa dari pandemi. Oleh karena itu kita yakinlah bahwa berangkat haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang memanggilnya untuk kita semua untuk berangkat haji, dan semua orang akan merasa rindu untuk datang ibadah haji. Sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu memanggil, kemudian alam raya ini akan menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kepada seluruh makhluk dan kepada umat manusia ada rasa rindu dari penjuru-penjuru ini untuk datang ke Masjidil Haram, ke masyair untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita semua pasti merindukan dan ingin melakukannya. Dan setelah kita datang biasanya dengan sambutan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena kita labbaik, ya Allah aku datang. Kita bisa tahu suasana sekarang, tidak semuanya yang harusnya berangkat dalam kuota tapi dibatasi sehingga tidak berangkat. Bahkan dengan jalur visa-visa pribadi ternyata tidak bisa berangkat. Diajukan sekian banyak tapi yang keluar visanya sedikit. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai di Jeddah tapi dipulangkan kembali karena dokumen yang tidak mencukupi. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menunda pemanggilannya, dan niat baik kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah haji sebenarnya ringan saja. Bisa menggunakan haji tamattu dengan cara umrah dari mikot, ihram, tawaf, sa'i, kemudian halqu. Kemudian kita tahallul. Udah kita menunggu musim haji kemudian haji, atau ifrad, haji saja, atau qiran umrah digabungkan dengan hajinya. Itu cara hajinya. Jadi ketika kita mau berangkat haji biasanya orang Indonesia itu menggunakan haji tamattu tadi. Dari mikot, tawaf, umrah, kemudian sa'i, halqu. Dan di musim haji ini kita langsung berangkat dari tempat kita pemondokan ke Tarwiyah kalau bisa, tapi lebih banyak langsung ke Arafah. Wukuf di Arafah. Kemarin kita hari Jumat melakukan wukuf di Arafah, kemudian ada khutbahnya, ada rangkaian sholatnya, jamaah takdim, kemudian kita sorenya berangkat untuk mabit di Musdalifah, mengambil kerikil Musdalifah, tengah malam kita berangkat ke Mina untuk melakukan jumrah. Dari kita melakukan jumrah, ada sebagian teman langsung tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Setelah kita melakukan tawaf dan kemudian kita juga halqu, kita melakukan tahallul. Alhamdulillah, itulah rangkaian ibadah sambil sekarang kita menunggu apakah mengambil nafar awal pada ke-12, tanggal 12 kita pergi, atau menunggu sampai tanggal 13 menggunakan nafar sani untuk kita lempar jamarot itu. Apa yang menjadi makna dari ibadah haji? Yang pertama, haji itu diwajibkan man istata'a ilaihi sabila. Ia yang punya kemampuan fisik, kemampuan harta. Bahkan sekarang harus ada kemampuan kuota. Jadi tidak semua orang punya kemampuan untuk haji. Berbahagialah saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan haji atau pada tahun ini bisa berangkat ibadah haji, karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengatakan tentang kekuatan ini, kekuatan zahir, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan harta, di dalam ibadah haji sifatnya adalah napak tilas. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang menjadi kewajiban di dalam ibadah haji. Bagaimana kita ini mengesahkan Allah. Banyak doa-doa itu yang memastikan tauhid kita hanya kepada Allah. Bahkan disimbolkan ketika kita memakai baju ihram adalah simbol di mana kita seorang hamba yang lemah. Kita hanya berupa fisik dan dua helai pakaian kita, bawah dan atas, yang tidak boleh berjahit. Bahkan kita tidak menggunakan dalam. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah dan butuh dan perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut panggilan Allah dengan labbaika, ya Allah aku datang. Panjatkan doa diterima oleh Allah. Saat yang bersama di hari Jumat wukufnya, Sayyidul Ayyam, adalah hari yang terbaik. Makanya disebut dengan akbar, karena dua kebaikan dalam waktu yang bersamaan, dan di tempat yang penuh mulia itu kita bisa melaksanakan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke Musdalifah.
Kita untuk mengambil lemparan jumrohnya itu, kerikilnya, kemudian lempar jumroh di Mina. Untuk menunjukkan jangan sampai ada hati kita yang tergoda oleh setan. Baik itu tergoda dari luar atau setan di dalam nafsu diri kita sendiri. Kita lepaskan. Sebagaimana Nabi Ibrahim melepaskan godaan setan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengorbankan untuk kurbanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dalam berdoanya tidak ada lain kecuali adalah mengesahkan Allah. Maka rangkaian-rangkaian napak tilas inilah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan ketika kita sudah tauhidnya kepada Allah, kehidupannya ada untuk Allah, kita berharap mendapat ridha dari Allah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah, balasannya tidak ada lain kecuali surga. Dosanya diampuni, amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang didambakan oleh kita semua. Mudah-mudahan para hujaj ini bisa diterima oleh Allah dan mendapatkan haji mabrur. Masya Allah pemirsa, baru saja kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dan sangat mendalam sekali apa yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana kita mendengarkan apa ternyata di balik ibadah haji ini banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik, khususnya ibadah haji 1443 Hijriah ini. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya sehelai kain putih yang insya Allah itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang jabatan maupun tingkatan seseorang atau manusia itu sendiri. Tetaplah di Damai Indonesia, aku spesial Idul Adha. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesia. Dan alhamdulillah tadi Kiai Syarif kemudian Kiai Khalil telah menyampaikan satu ilmu kepada kita betapa luar biasa dan keistimewaan ibadah haji. Dan satu lagi yang sangat unik, mengapa ibadah kurban disandingkan di pelaksanaannya pada saat ibadah haji. Ustaz Khomet akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Syarif Badnaji yang tadi sudah menyampaikan ilmu begitu luas tentang bagian-bagian penting dari hikmah haji. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, berkah panjang umur, amin ya rabbal. Sahabat saya, Tuan Guru Agung Izzul Haq, begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang ada di pondok pesantren Cendikia Amanah, pimpinan Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, semoga yang hari ini berkurban, kurbannya diterima. Yang belum bisa, belum mampu, Allah mampukan di tahun yang akan datang. Begitu juga saudara-saudara kita yang haji, semoga hajinya mabrur. Dan kita yang belum berangkat, semoga dimampukan untuk berangkat ibadah haji. Amin ya robbal. Ini soal kurban ini sesuatu yang menuntut ketaatan. Karena orang yang mau berkurban, yang mau mendekat, itu dibutuhkan pengorbanan. Karena orang yang mau mendekat, dia punya modal, satu modal yang sangat istimewa, yaitu love. What? Love. Apa itu love? Cinta. Cinta itu melahirkan perjuangan, pengorbanan, dan ketaatan. Ini kisah keluarga Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dimulai dari sejarah menanti anak keturunan, Bu. Puluhan tahun nikah sama istrinya, yaitu Siti Sarah.
belum dapat anak. Kebayang kagak tuh? Udah bisa ngebayangin? Seorang nabi, Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puluhan tahun diuji, istrinya tidak bisa mengandung, apalagi melahir. Sementara Nabi Ibrahim selalu berdoa biar punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Terus tuh istri ngedengerin jeritan hatinya, keinginan jiwanya untuk dapat anak keturunan. Karena sayang sama laki, cinta sama laki, tidak ada kecintaan kecuali keinginan yang kuat untuk membahagiakan. Ini rada sensitif nih buat ibu-ibu nih. Rada berat nih Kiai. Siti Sarah rela suaminya memiliki madu. Wow. Bukan cuma rela, dicariin. Yang cakep, yang pinter. Waduh, main yang kaya aja. Emang yang pertama mau numpang hidup apa main kedua? Karena apa itu? Cinta kepada Nabi Ibrahim yang menginginkan kebahagiaan untuk punya anak, rela di madu. Bapak-bapak tahu madu asli sama madu palsu? Kalau madu asli bawa ke rumah, Pak. Kalau piring melayang, penggorengan terbang, nah yang bapak bawa madu asli itu. Apalagi kena jidat pada benjol, asli banget tuh madunya. Berat ya. Tapi demi yang dicinta, dia relakan separuh hati suaminya kepada wanita yang lain demi kebahagiaan anak keturunan yang dinanti. Dipilihkanlah perempuan terbaik, yaitu Siti Hajar. Dengan izin Allah lahir dari rahim Siti Hajar Nabi Allah Ismail. Dan Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan pengorbanan Siti Sarah. Ketularan, ketepak, hamil, punya anak juga, jadi nabi. Nabi siapa? Ishak alaihi salam. Itulah kenapa Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para nabi dan para rasul, sebab dari rahim istri beliau lahir nabi-nabi dan rasul-rasul sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep ya. Ini yang ibu ambil nih dari kisah barusan apaan, Bu? Hah? Ngebolehin laki. Wah, bagus juga nih. Baru begitu doang udah langsung, kalau gitu gue bolehin dah laki gue dah. Asal dia bahagia. Waduh. Kecintaan mampu merelakan jiwa, raga terkorbankan. Itu pesannya. Enggak sampai di situ. Nabi Ibrahim kan kepengen banget nih punya anak. Udah dikasih. Sekarang gantian. Ini anak yang kamu cinta. Ini anak yang kamu tunggu. Ini anak yang kamu sayang. Ismail yang masuk usia balik. Kalau harus kehilangan nyawa demi aku yang meminta, maukah engkau wahai Ibrahim? Ini juga sesuatu yang membutuhkan hati yang kuat, cinta yang hebat, karena di dalamnya ada pengorbanan yang dahsyat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk
fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku tercinta, penuh kelembutan ketika bertanya, diajak diskusi, diajak ngobrol anak itu. Walaupun ini perintah, tapi psikologi anak perlu diajak bicara. Ya bunaya, wahai anakku tersayang, tadi malam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu Allah perintah untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku tersayang? Jangan coba-coba Pak nanya begitu ke anak Pak. Bapak baru banget merem, udah pindah alam Bapak. Daripada gua duluan mendingan dia yang gua duluin. Tapi anak yang lahir dari orang mulia, rahim yang mulia, pendidikan yang mulia. Walaupun masih remaja, falamma balagha, masih masuk usia balik. Dengan penuh kesantunan menjawab pertanyaan sang ayah. Ayahku tersayang, jika itu adalah perintah dari Allah, walaupun aku harus kehilangan nyawa, kerjakan saja ayah, enggak apa-apa, aku rela, aku ikhlas. Ayah akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar dalam menerima ujian ini. Masya Allah. Pak, Bapak enggak pernah nawarin begitu kan ke anaknya ya Pak? Enggak pernah nanya begitu kan ke anaknya ya Bu? Bapak ibu cuman bilang, nak beliin sayur di depan, tuh motor pakai, bensin udah diisi, ini duit kalau ada kembalian lu ambil. Apa jawab anaknya? Ogah. Lu boro-boro mau kayak Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dikasih ongkos, kembalian ambil, motor dikasih, bensin dipenuhin, ogah. Dari sini kita mesti belajar nih Pak. Bagaimana kita sebagai orang tua mesti berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk anak-anak kita supaya menjadi Ismail. Anak yang taat, anak yang soleh, anak yang senantiasa mau berkorban untuk kedua orang tuanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, nyawa begitu mahal, darah begitu terhormat. Tidak mungkin Allah biarkan anak sang kekasihnya harus meregang nyawa. Digantikan dengan apa? Bidhibhin azim, kambing kibas, domba yang besar, yang bagus sebagai pengganti atas kesabaran dan ketaatan Nabi Allah Ibrahim dalam menerima wahyu, perintah yang teramat sangat berat. Artinya apa? Kalau kita sudah tenggelam dalam cinta sang pecinta, maka pilihan apapun dari sang pecinta akan menjadi pilihan kita. Sholat butuh waktu, haji sekalipun bayar, kurban walaupun harus sapi, onta, kebo, kambing. Kalau kita tidak tenggelam dalam kepatuhan, lebih milih DP motor. Terima kasih Ustaz Agung. Wow. Baik, terima kasih Ustaz Somad, dan tentu saja pemirsa untuk melengkapi tema bahasan kita, nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku spesial Idul Adha, dan kita punya dua segmentasi yang insya Allah nanti melengkapi tema bahasan kita tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Maskernya mungkin diturunkan biar jelas suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Syarif Fatnaji. Terkait dengan ibadah haji,
seperti apa sih makna sesungguhnya ibadah haji itu? Mungkin buat orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pastinya merasakan benar. Tapi kalau untuk kami orang yang belum dan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, bisakah mengambil hikmah dan mendapatkan pahala haji tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa nih Kiai, silakan Kiai. Dari hati pertanyaan ini, betapa keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ngelihat keadaan kayak sekarang, umur udah banyak gitu, terus baru daftar kayaknya berat juga gitu. Tapi haji itu panggilan Allah, dia punya banyak cara untuk mengundang hambanya. Cuma kalau ditanya apa sih dari hikmah dari haji itu supaya kita bisa merasakan, kita cukup ngelihat bahwa haji itu adalah di rukun Islam yang kelima. Maka bagaimana orang nggak berebut pengen melaksanakan ibadah haji? Dia menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Dan itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita lihat bagaimana Allah menceritakan siapa sih mereka yang berhaji. Dalam Al-Quran maka kita akan temukan jawabannya, mereka bukan orang sembarangan. Ketika Allah berfirman inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Ini kan bagian dari rukun haji, yaitu masalah sa'i. Tetapi kemudian kita akan temukan dalam surat Al-Hajj, ketika Allah menceritakan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini juga kemudian dalam tafsirnya diceritakan adalah orang yang berkurban termasuk di dalamnya. Karena berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Mereka yang berhaji atau yang berkurban adalah orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang dia melakukan itu karena ada energi takwa di dalam dadanya. Kita akan temukan dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, 33 kalau nggak salah. Wa may dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jemaah sekalian berbahagia, Allah menyampaikan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mereka mempunyai kerinduan dan tidak berhenti berusaha untuk mensyiarkan agama Allah. Haji, berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Maka Allah sampaikan tentang mereka, siapa mereka? Fa innaha min taqwal qulub. Itu hanya terjadi karena ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi pada saat seseorang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji atau berkurban misalkan, itu adalah sebuah manifestasi dari ketakwaan yang ada di dalam dada. Pantas kemudian kalau orang tidak peduliin bahkan cerita tentang banyaknya korban saat berhaji, musibah di Mina, saat kren jatuh, tidak sedikit pun menggetarkan hati mereka untuk berhenti dari punya keinginan berhaji. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah orang yang tidak berhaji, apakah memungkinkan mereka untuk mendapatkan pahala haji? Jamaah sekalian berbahagia, bisa itu dilakukan bila ada orang yang misalkan dia sudah meninggal dunia atau sudah udzur syar'i kemudian tidak berhaji, ada yang badalin, dia dapat. Itu secara otomatis dia dapat pahala haji. Tetapi bagaimana dengan orang yang punya kekuasaan secara fisik sehat, tapi dia nggak punya biaya? Mau dijual kebun-kebunnya kagak ada. Lu jajalin kebun orang lu jual, dipentungin. Tapi pengen haji, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka kemudian ada amalan-amalan yang dia mempunyai kualitas sama seperti orang yang berhaji. Yaitu apa sih endingnya dari pahala haji itu? Adalah yang disampaikan oleh Kiai Khalil tadi mengutip hadis dari Nabi, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maka amalan apapun yang kemudian endingnya adalah engkau mendapatkan pahala surga, maka engkau sesungguhnya mendapatkan kualitas ibadah haji. Karena endingnya kan itu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bayangkan Mas Agung, contoh ini sedikit menyinggung masalah kurban. Dia bukan orang sembarangan karena sudah dibocorkan dalam tanda kutip oleh Nabi keadaan mereka yang berkurban nanti di yaumil qiyamah.
ketika Nabi bilang bahwa mereka nanti itu hewan kurban yang dia sembelih di tanggal 10 Dzulhijjah, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Itu hewan yang disembelih, dikurbankan akan datang nanti mendatanginya di hari kiamat. Bukankah Nabi ingin menceritakan engkau yang berkurban tidak akan pernah merasakan ketakutan di yaumil qiyamah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, masih ada waktu buat kita berkurban sampai hari tasyrik. Dari mimbar Damai Indonesiaku ini, bila engkau tidak memungkinkan berhaji karena biaya yang begitu besar, seekor kambing berapa sih? Maka engkau memperoleh kedekatan seperti yang disampaikan oleh Kiai Solmed tadi. Kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang berhaji ingin dekat kepada Tuhannya. Bila sudah dekat kepada Tuhannya, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin. Jadi mungkin itu akan menjawab buat kita berhaji sepanjang hari. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Bapak Mahfud yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semarak sekali tentang kurban online. Bagaimana hukumnya kurban online sedangkan si kurban tidak tahu hewannya dan kemudian nyembelinya di mana. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benar-benar ini menarik sekali. Seperti membeli kucing dalam karung ini. Kita nggak tahu kondisinya nih Ustadz. Jadi kurban online. Kalau korban online ketipu nih sama online nih. Korban, ini korban online nih. Bukan kurban tapi korban. Ya kalau korban online ya ketipu nih udah nih. Sama urusan online. Tapi kalau kurban online artinya membeli hewan kurban ya. Kemudian kita menitipkan untuk diwakilkan. Ini kan soal wakalah dan ini urusan muamalah. Urusan muamalah ini hukumnya nih dalam urusan kita beli hewan kurban lalu kita wakilkan, kita titipkan dan kita yakini bahwa orang yang menjadi wakil kita ini amanah, maka insya Allah kurbannya tetap sah dan hukumnya boleh. Kalau bicara sunnah yang paling cakep kan dia menyaksikan, dia ngelihat, kalau perlu dia sembelih. Tapi nggak semua orang bisa menyembelih. Kondisi begini juga tidak semua orang ternyata punya waktu untuk melihat hewan kurban. Nah, itu yang pertama, persoalan kenapa kemudian ada kurban online. Sehingga memudahkan orang yang dari rumah saja, tidak kemana-mana, tapi dia bisa berkurban. Nah itu ada kurban online. Tapi kalau bicara afdol, ya lebih baik kita beli sendiri, kita pilih sendiri, bahkan kita mungkin menyembelih sendiri kalau mampu dan juga kita menyaksikan hewan itu. Nah itu yang paling afdol, itu sunnahnya. Tapi kemudian muncul beberapa maslahat ketika ada online kurban ya, kurban online ini. Kita nggak perlu misal ke Irian, kita nggak perlu misal ke Ambon, kita nggak perlu misal ke wilayah-wilayah yang boleh dibilang terlalu jauh buat kita. Tapi dengan kita menitipkan kepada mereka, menitipkan kepada lembaga yang kita yakini baik, yang kita yakini amanah, benar. Maka dengan modal berapa? Kambing 2 juta, udah nyampe ke Irian. Cuman modal 2 juta udah sampai tuh kambing di Ambon. Udah sampai di Kalimantan, sampai di pelosok paling dalam. Tapi kalau kita modal 2 juta, pesawat 4 juta, waduh pulang pergi mahalan modalnya daripada kurbannya. Ini maslahat yang bisa diambil. Ada kemudahan, ada kemaslahatan dengan bisa menyebarkan banyak kurban untuk seluruh wilayah yang ada di tanah air Indonesia. Nah tapi ya mudah-mudahan rezeki kita banyak, kita bisa berbagi di tetangga, itu paling cakep tuh tetangga ya. Karena kurban itu boleh dimakan juga oleh kita gitu loh. Dia bukan seperti zakat, ada mustahiknya, fakir, miskin, enggak. Kita boleh makan, tetangga boleh makan, bahkan ya kemudian kita sedekahkan kepada fakir-fakir miskin ya, sehingga mereka bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan. Nah jadi kalau bicara mana pilihannya, ya pilihannya tentu dekat rumah, kita bawa sendiri, kita saksikan kalau kita tidak mampu. Nah itu yang paling afdol dan kita bagi-bagikan, nah itu yang paling afdol. Tapi karena kita sibuk jangan sampai gara-gara
gue belum mampu, udah tahun depan aja dah. Ya udah ada online kok. Nah ini pilihan sebetulnya Kiai ya, pilihan alternatif untuk kita tetap bisa berkurban sekalipun kita tidak punya kesempatan waktu dalam membeli, dalam melihat, ya, dalam menyembelih, dalam membawa, bahkan dalam membagikan. Ini hanya pilihan. Tapi kalau ada pilihan pertama, jauh lebih afdol. Tapi kalau tidak, jangan gara-gara itu lalu kita tidak jadi berkurban. Tapi apakah memang ada sandaran hadisnya bahwa kurban harus diberikan di orang yang paling dekat atau tadi seperti tadi menitip untuk di wilayah-wilayah yang lain? Begitu? Iya, yang pertama kan keluarga. Dalam hal apapun, dalam hal sedekah, bahkan dalam hal zakat. Kalau ada keluarga yang miskin, jangan jauh-jauh. Keluarga dulu tuh, kita penuhin. Nah apalagi urusan sedekah, jangan sampai maaf-maaf. Yang jauh kita pikirkan, keluarga tidak kita pedulikan. Dua nih jadinya nih. Satu, kekeluargaan jadi rusak. Yang kedua, jadi fitnah. Yang ketiga, kita kayak orang zalim. Ama yang jauh kita baik, ama keluarga kita nggak peduli. Nah banyak hal negatif yang akhirnya kita dapatkan Ustadz Agung. Begitu pun dengan tetangga. Menyengono aja lo kan tinggal di sini. Korban lo jauh-jauh banget. Giliran kesini ya sapi kering. Kambing ceking. Lu tinggal di sini. Rumah lu gua awasin, tiap hari kumpul sama gua, kurban jauh banget, di sini nggak peduli, jadi fitnah, menghindari fitnah, madhannatul fitan, itu penting dalam agama, harus dihindari itu, bukan untuk riya, tapi menghindari fitnah itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nah jadi alangkah baiknya kalau mungkin hanya punya kesanggupan 1, 2, udahlah sama tetangga sekitar, kecuali memang kita punya harta berlimpah banyak, ya jangan juga tetangga akhirnya mabok kambing. Wah udah pada pingsan gara-gara kebanyakan makan daging. Setruk udah deh. Bagi-bagi dah ke kampung sebelah, ke kampung kita tempat lahir dulu dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan jawab lagi 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami dan Nusaku, kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Acep yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Pertanyaannya langsung disingkat, Pak Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Syarif. Pertanyaan saya sebenarnya tadi udah dipertanyakan dan saya kurang ada pertanyaan sedikit tentang bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Nah, saya ingin ibadah tertinggi di bulan Zulhijjah ini apakah melaksanakan ibadah berhaji ataukah melaksanakan kurban atau berpuasa di bulan Zulhijjah. Jadi untuk kita selalu ingat pada Allah SWT. Itu aja, terima kasih Pak Kiai. Jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ingin mengukur mana ibadah yang lebih utama, kita akan diajarkan untuk melihat hukumnya. Haji itu hukumnya wajib bagi mereka yang punya kemampuan. Sedangkan berkurban hukumnya sunnatun muakkadatun alal kifayah kalau dalam kitab Fathul Qorib. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada yang mewajibkan hukum berkurban. Puasa, maka dia akan diingatkan dengan hadis Nabi dalam Sahih Muslim bahwa siyamu yaumi arafata ahtasibu an yukaffirallahu as-sanata ayyukaffira as-sanata qablahu was-sanata ba'dahu. Jadi kalau kita ngelihat hukumnya sudah sangat kita bisa dengan mudah menyimpulkan. Kalau ente tanya mana yang lebih utama, haji, kurban dan puasa, bila engkau dalam keadaan yang sama mampu, maka yang wajib yang menjadi paling utama. Tapi kemudian Islam itu kan sangat mengakomodir berbagai strata dari umatnya. Ente nggak bisa berhaji bukan karena nggak punya duit, karena peraturannya rada ketat, harus ada waiting list, daftar tunggu. Jangan berputus asa untuk berbuat kebaikan. Endingnya adalah engkau ingin dekat kepada Allah,
mendapatkan keridhaan Allah, ada loh yang namanya puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Paling enggak di tanggal hari wukuf atau di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Atau engkau nggak punya kemampuan untuk itu, lagi kurang sehat, sakit gitu di hari Arafah, kan mungkin saja. Tapi duit banyak, ente berkorban dah sapi. Jangan kemudian berpatokan benar secara fikih, sapi 1 ekor itu bisa ishtaroku, mereka bisa bersyarikat untuk 7 orang. Tapi kalau ente punya duit 1 sapi buat 1 orang, itu lebih cakep. Kebanyakan orang beranggapan sapi nih, dia miliarder, sapi 1 buat sekeluarga sama anaknya. Ente kudunya ente 1, bini ente 1, anak ente 1, sapi semuanya. Karena kita perlu sampaikan, dan dari mimbar damai ini saya juga ingin menyampaikan, kebanyakan orang berpendapat bahwa ini masyarakat yang awam berkorban cukup sekali. Ente nggak korban, udah aneh 5 tahun yang lalu aneh korban bahasanya, kurban. Ini lidah rada kampungan sih. Kurban maksudnya, ngeri dikritik kamu beliau. Saban tahun ya akhi, ente kudu kurban biar ente punya banyak hewan yang menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah yang ente akan temukan. Jadi bukan 1 tahun sekali. Dan kalau mereka yang punya kemampuan, kita lihat dari ancaman dari Nabi SAW. Kalau mereka punya rezeki, punya kemampuan, gak ada yang menghalangi. Kemudian tidak berhaji, sengaja tidak berhaji, maka Nabi memberikan warning, itu orang mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau dia gak berhaji, punya kemampuan. Berkorban, kalau ente punya harta lebih, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau engkau punya kemampuan rezeki, kemudian tidak berkorban, berkorban lagi gua, berkorban. Maka Nabi bilang, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Seakan-akan ente gak pantas sholat Idul Adha. Kalau ente orang kaya tapi gak berkurban. Nah betul tuh gue tuh, berkurban. Hati-hati banget gitu ya, hati-hati betul. Jadi kalau ngelihat dari situnya kita bisa simpulkan haji tidak bisa. Kalau dalam kondisi yang sama ya, dalam kondisi yang sama dia lebih utama dari hukumnya dan dari ancamannya juga. Maka buat kita semuanya jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendedikasikan, mengamalkan satu perbuatan yang kalau ente kerjakan Allah yang Maha Rahman mencintai perbuatanmu, yaitu mengalirkan darah hewan sembelihan. Itu amalan yang paling Allah suka di tanggal 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Syarif. Sayang sekali Ustadz Somad, waktu kita sudah habis begitu. Akhirnya saya dikorbankan. Sudah habis karena berhati-hatinya memilih kata-kata korban dan kurban. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dari guru-guru yang kita cintai akan memberikan pemahaman bagi kita. Kita tidak perlu menyesal, kita tidak perlu sedih karena ternyata Allah masih memberikan amalan-amalan lain yang memiliki kesetaraan dengan ibadah haji. Dan insya Allah nanti di akhir nanti Kiai Khalil akan memimpin doa untuk kita bersama, kita aminkan. Kita yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku yang tentu saja belum melaksanakan haji akan dimampukan untuk menuju ke Baitullah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kru yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, mari akhiri majlis ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah haji yang haji dapat haji mabrur. Bapak Ibu sekalian pemirsa bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah dan dimudahkan untuk ziarah Makkah dan Madinah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Fa'alul lima yurid, lakal hamdu kama yanbaghi bi jalawil karim wa anmi sultani. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma arzuqna ya Allah wa ahlana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa amalan sholihan mutaqabbala. Ya Allahumma warzuqna wa sahilna fi ziyarati Makkah wal Madinah. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan katsiran mubarakan wa alimna ilman nafi'an bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzu min syarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alna bika wa 'abduk wa na'udzu min syarri ma 'adzabna bika wa 'abduk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin wa na'udzu minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi